Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Shadaqallahul azim. Al-mukarramun, para asatidz, para hujjaj, para kiai, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita, pembina Majlis Taklim PPH Al-Mukarram Al-Mukhtaram Kiai Haji Ali Mustafa Al-Hafiz MA, yang pada kesempatan kali ini beliau berhalangan hadir karena sedang kurang sehat. Kita doakan mudah-mudahan salah satu saja dari jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesembuhan guru kita, sehingga Allah kembalikan kesehatannya dengan sempurna dan bisa kembali membimbing kita di jalan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang baru saja menyampaikan ilmunya, Al-Mukarram Al-Mukhtaram Akhina Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Zahruddin. Kita doakan beliau senantiasa istiqomah terus di jalan Allah, membimbing kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhina Al-Kiram Al-Ustadz Imam Abi Syauqi. Di belakang ada Akhina Al-Kiram Al-Ustadz Muhammad Rusli Effendi. Maju katanya. Dapat rokok di sini. Yang sama-sama kita hormati Ketua BPH yang tadi di awal sudah menyampaikan sambutannya dengan satu tangan kiri ke belakang. Saya nggak tahu apa keberatan cincin atau cincinnya takut dipinta sama saya. Al-Ustadz Bang Martin Al-Khair, mudah-mudahan senantiasa bisa menjadi ketua seumur hidup di PPH. Sahibul Bait Bapak Sabeni beserta keluarga, kita doakan mudah-mudahan dengan kehadiran jamaah PPH rumahnya semakin berkah. Amin. Hadirin jamaah yang insya Allah semuanya yang hadir dengan niat karena Allah, langkah kakinya dari rumah dicatat sebagai nilai pahala, digugurkan semua dosa dan diangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah biidznillah wa biqudratillah. Pada malam Rabu ini kita bisa menyempatkan hadir mencari ridha Allah, bersilaturahim di majlis PPH. Saya yakin dan kita yakin bersama bahwa hadirnya kita ke tempat ini tidak sia-sia. Di samping tadi yang saya sampaikan dan guru kita juga sampaikan, dosa-dosa kita sepulang dari tempat ini akan dihapus oleh Allah. Kita juga mendapatkan ilmu yang luar biasa dari guru-guru kita. Maka teruslah istiqomah, karena memang istiqomah itu walaupun berat harus terus kita usahakan. Kalau istiqomah memang berat Pak, yang ringan itu, yang enak itu istirahat. Benar? Istiqomah berat, istirahat enak. Maka keistiqomahan ini yang kita jaga dalam hal kebaikan, sehingga dengan istiqomah ini kemuliaan akan Allah turunkan. Dikatakan dalam satu keterangan, al istiqomatu khairum min alfi karamah.
Keistiqomahan itu akan mendatangkan bahkan lebih baik daripada 1000 karomah. Karena untuk mencapai karomah tanpa istiqomah tidak akan kita dapatkan. Maka dengan rajinnya dan istiqomahnya hadir di majlis taklim, majlis PPH ini, insya Allah kemuliaan itu akan Allah berikan buat kita semua. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam muqaddimah tadi saya bacakan satu ayat dalam surat Ali Imran ayat 140. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Hari-hari ini Allah pergilirkan di hadapan manusia agar kita bisa mengambil ibrah. Kita sekarang sudah berada di tahun 1445 Hijriah. Di bulan apa, Pak? Bulan apa ini? Bulan Muharram. Tanggal 29. Bulan Muharram, bulan pertama daripada bulan Hijriah. Bergilir tuh. Kemarin 1444, sekarang 1445. Sekarang masih bulan Muharram, besok masuk bulan Safar. Terus begitu bergilir, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Allah pergilirkan bagi kehidupan manusia agar manusia bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang sudah dia lakukan, kemudian yang akan ia jalankan dan sedang ia lakukan. Karena kehidupan di alam dunia, Pak, dikatakan ad-dunya salah satu ayamin. Dunia itu cuma 3 hari, yaitu al-ams hari kemarin, al-yaum hari ini, dan ghadan hari esok. Hari kemarin sudah kita lewatin, sudah kita laluin. Tahun kemarin sudah kita jalani. Tapi kita belum tahu nih hasilnya baik atau buruk, diterima atau tidak. Amaliyah yang sudah kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hari ini al-yaum, kita pun masih belum tahu hasilnya. Walaupun saat ini kita sedang menjalani kebaikan, tapi kita juga belum tahu nih diterima atau tidak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sementara yang besok gadan, besok jangankan untuk tahu hasilnya, untuk tahu sampai atau tidaknya umur kita ke hari esok, nggak tahu kita. Maka kita diingatkan oleh Allah dalam surat Luqman ayat 34, wa ma tadri nafsum maza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang mengetahui, kata Allah, apa yang akan terjadi di esok hari, dan tidak ada seorang pun yang mengetahui dengan pasti kapan dan di mana ia akan mengalami kematian. Maka yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita isi kehidupan ini, kesempatan hidup yang masih Allah berikan kepada kita dengan berbuat kebaikan. Kalau sudah berbagai macam nikmat Allah berikan kepada kita, tinggal bagaimana kita bisa mensyukuri nikmat itu dengan cara apa? Dengan cara menggunakan kenikmatan-kenikmatan itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qalatil uqala, orang yang berilmu berkata, seorang ahli hikmah berkata, salah satu laisa laha nihayah. Ada 3 perkara yang tidak ada bandingannya dalam hidup kita. Al-amnu was-sihhatu wal kifayah. 3, Pak. Yang pertama yang tidak ada bandingannya adalah nikmat
nikmat keamanan yang Allah berikan kepada kita. Masya Allah, kalau kondisi wilayah kita, kampung kita saat ini nggak aman, kira-kira sampai nggak kita di sini? Bisa nggak nih PPH ngadain acara di sini? Tidak terasa nih Indonesia sebentar lagi, sekarang tanggal berapa? 15 ya? 17 Agustus akan memperingati hari kemerdekaannya yang keberapa tahun, Pak? 78. Ini nikmat kemerdekaan, nikmat keamanan yang Allah berikan untuk rakyat dan bangsa Indonesia yang sangat luar biasa. Sebab kalau bukan karena rahmat Allah, kayaknya sulit Indonesia lepas dari penjajahan Belanda pada saat itu, di mana Indonesia dijajah 350 tahun sama Belanda dan 3 tahun setengah oleh Jepang. Belum lagi sekutu yang datang. Maka bangsa Indonesia, para pendiri bangsa Indonesia, para pejuang bangsa Indonesia mengakui bahwa kemerdekaan itu bukan hanya sekedar hasil perjuangan darah yang mereka korbankan, tapi apa? Mereka tuangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1445 bahwa atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara logika saja Pak, kita mah senjatanya cuma bambu runcing, lawan Belanda yang senjatanya udah canggih, punya meriam, sekali lempar hancur nih kita. Kita punya meriam juga sebetulnya Indonesia, tapi nggak bisa nembak, bisanya ditembak mulu. Maka nikmat al-amnu, nikmat kemerdekaan, nikmat keamanan ini harus kita syukuri. Kita sudah 78 tahun merdeka, syukuri. Jangan sampai nikmat keamanan yang sudah Allah berikan ini kita acak-acak lagi. Kita mudah terprovokasi, kita mudah diadu domba antar suku satu dengan suku yang lain, ribut antar wilayah satu dengan wilayah yang lain, saling serang. Apalagi sebentar lagi mau musim politik nih Pak, Masya Allah, dijaga banget. Karena ini nikmat dari Allah. Kalau kita tidak bisa menjaga nikmat ini, tidak bisa mensyukuri nikmat ini, khawatir inna azabi lasyadid, nanti akan Allah turunkan azab. Maka modal untuk mensyukuri ini keimanan dan ketakwaan harus selalu tertanam dalam diri kita. Kalau negeri kita ingin aman, kalau negeri kita ingin berkah, kuncinya, syaratnya harus ada nilai-nilai keimanan dan ketakwaan tertanam dalam diri kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Sekiranya, seandainya penduduk suatu negeri, suatu kampung, suatu wilayah, suatu bangsa mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Allah bukakan tuh pintu keberkahan yang datang dari langit maupun yang keluar dari bumi. Maka bangsa Indonesia ini bangsa yang sangat berkah. Maka diincar tuh oleh negara-negara lain bagaimana supaya Indonesia ini terpuruk. Kita diadu domba, kita diprovokasi antar saudara, saling mencaci dan lain sebagainya. Ini jangan sampai terjadi. Maka sekali lagi kita harus pandai-pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, nikmat kesehatan, al-amnu was-sihhatu. Yang kedua, nikmat kesehatan. Kita juga Pak, kalau nggak sehat kira-kira sampai ke sini nggak? Guru kita lagi diuji kesehatannya, nggak bisa hadir ke sini. Kalau sehat mah Pak, apa aja nikmat. Tidur enak,
makan sama apa aja enak Pak, sehat mah ya. Buah-buahan habis, kacang habis ya, segala macam habis. Karena apa? Sehat. Tapi kalau sakit Pak, biarpun makanan dihidangkan begitu banyak di hadapan kita, ada duren montong, mantap nggak tuh? Montongan dah. Ada sate di depan kita, malam Rebo depan kita, mau di tempatnya Ustadz Uje disediain nasi apa tadi? Kebuli. Nasi kebuli. Yang mau makan sama kambing silahkan kata Uje. Tinggal sebut aja. Yang mau makan sama ayam silahkan. Ada uang kas kan? Tuan rumah dapat uang kan? Kalau nggak sehat sampai mau nanti ke kampung Raden. Walaupun maksain sampai Pak, lagi sakit gigi disediain daging kambing, bisa nggak ngegigit itu? Enggak Pak. Orang kaya raya, duitnya banyak, istrinya cakep, rumahnya luar biasa indah dan megahnya, tapi sakit. Kata dokter makan ini nggak boleh, makan itu nggak boleh. Akhirnya apa? Cuman dikasih bubur Pak. Padahal kalau dia mau beli apa aja, dia pengen makan apa aja, tinggal beli, duitnya banyak. Tapi karena kondisinya nggak sehat, nggak bisa. Maka nikmat sehat termasuk nikmat yang sangat mahal. Jangan sampai kita kufur terhadap nikmat kesehatan. Dan yang ketiga, wal kifayah, nikmat kecukupan. Kita hidup ini pengennya Pak bukan kaya raya, tapi pengennya apa? Cukup. Pengen berangkat umroh sama Uje, cukup bisa berangkat insya Allah. Saya promosi dikit ya, kali aja saya diajak ini. Dia punya travel Pak, beliau Pak, Masya Allah. Nikmat kecukupan, karena orang yang kaya belum tentu cukup, tapi kalau orang cukup insya Allah kaya. Maka mintanya itu minta yang cukup. Jangan minta ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, tapi minta ya Allah berikan rezeki yang cukup. Kalau cukup pengen apa aja kebeli, pengen apa yang kita mau bisa, karena cukup. Walaupun duitnya banyak, kalau nggak cukup jadi enggak. Paling kredit ujung-ujungnya puyeng. Ya. Banyak orang yang kaya yang tidak merasa cukup, rumahnya luar biasa. Karena tidak merasa cukup, hatinya selalu merasa kurang. Padahal sudah banyak, sudah berlimpah, tapi merasa kurang terus dan kurang terus. Sehingga apa? Gelisah dalam hidupnya. Dia punya harta yang begitu banyak, punya berlian, punya emas segala macam. Karena gelisah, akhirnya rasanya takut aja kehilangan harta yang dia punya. Masukin itu semua emas berliannya ke dalam peti, petinya dia kunci, petinya dimasukin ke dalam lemari, lemarinya dia kunci, lemari ada dalam kamar, kamarnya dia kunci, kamar ada dalam rumah, rumahnya dia kunci, ya. Karena masih takut juga, di depan rumahnya ada gerbang, gerbangnya dia kunci. Masih takut juga, dia tulis awas ada anjing galak, awas ada anjing galak. Masih enggak nyaman juga, dia sewa satpam, satpamnya juga dia kunci. Satpam dia kunci gak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya dia gelisah terus nggak bisa tidur. Bukannya satpam yang jagain rumah dia, tapi dia yang jagain satpam. Karena apa? Selalu merasa kurang, tidak ada kecukupan dalam dirinya. Maka yang kita pinta dalam hidup adalah cukup. Kalau udah cukup Pak, apa aja bisa insya Allah. Maka tiga nikmat ini kalau pengen langgeng dimiliki oleh kita, kata Allah, syukuri. La in syakartum la azidannakum. Banyakin syukur kepada Allah, maka akan Allah tambah. Tapi kalau seandainya kita lupa dengan zat pemberi rizki kepada kita, lupa sama zat yang ngasih keamanan sama kita, lupa sama zat yang berikan kesehatan kepada kita, kita tidak mau beribadah kepada zat yang memberikan berbagai macam kenikmatan kepada kita, wala in kafartum inna adzabi
lasyadid. Kalau kita kufur terhadap nikmat-nikmat tersebut, maka sesungguhnya siksa Allah teramat pedih. Nauzubillahi min dzalik. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan melengkapi apa yang disampaikan oleh guru kita yang begitu luar biasa tadi, penyampaian ilmunya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat buat kita. Sebelum kita tutup, mari kita sama-sama kita bersolawat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Paling enak makan buah, buahnya buah pepaya. Kalau kita ingin dapat hidayah, mari ngaji di PPH, mari ngaji di PPH. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Paling enak buah pepaya, dibelinya di kampung sawah. Kalau kita ingin dapat berkah, mari ngaji di PPH, mari ngaji di PPH. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Wa'afana ya karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan ila ruhi, sebutkan ahli kuburnya yang sudah meninggal dunia. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ij'al kuburahum rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al kuburahum khufratan min khufarin nira. Allahumma anzil fi qabrihim nuran wa rahmatan wa maghfiratan wa ni'matan wa syafa'atan Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jamana hadza jaman marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nas'alullah al-'azim wa rabbal 'arsyil 'azim ay yashfiyahu
Allahumma azibil ba'sa rabban nasi ishfi wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yugadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.